Assalamualaikum Mbah, kembali lagi di channel Auto Painter. Buat jenengan-jenengan yang pernah mengalami keadaan darurat di tengah jalan, waktu ketika menggunakan mobil diesel, ketika di jalan kok mobilnya terasa berat, tarikannya berebet, kemudian mogok, mati bahkan ketika di jalan, kan itu bahaya kan Mbah? Soalnya saya juga pernah ketika di jalan rame, tiba-tiba mobil berebet, tiba-tiba mati. Jadi ketika digas mati sehingga power steering itu juga jadi berat Mbah. Jadi ketika mau belok bahaya kan Mbah? Jadi untungnya saya sudah tahu tips ini, yaitu tipsnya sederhana Mbah, yaitu dengan mengecek jalur solar Mbah. Dan ini simpel Mbah, nggak serumit yang sampean bayangkan. Jadi harus dipahami dulu jalur solar itu seperti apa. Sudah saya share di video saya sebelumnya jauh lama. Nanti saya taruh di sini linknya. Yaitu tentang jalur solar pada mobil diesel terutama Painter. Tapi untuk mobil diesel semua hampir sama Mbah caranya. Yaitu dari tangki, kemudian menuju ke pompa solar, kemudian menuju ke filter, kemudian menuju ke bos pom gitu Mbah, simple. Dari bos pom kemudian ke mesin. Yang jenengan perhatikan itu tangki, pompa solar, dan filter. Tapi kalau tangki jarang Mbah ada masalah. Biasanya masalah yang sering dari tangki itu yaitu bunyi ces gitu aja. Dari ketika tangkinya dibuka gitu bunyi ces, itu nggak masalah, nggak terlalu bahaya. Tapi bisa diatasi, sudah ada tipsnya di video sebelumnya juga. Kalau yang saya sebutkan tadi seperti mobil berebet, mogok, tiba-tiba mati, di starter jengenget-jengenget aja, nggak bisa menyala. Nah itu ada ini Mbah. Jadi yang perlu dicurigai ada dua ini Mbah, yaitu ini dan ini. Ini pompa solar dan ini filter solar. Nah ini gejala dari kerusakan masing-masing ini berbeda Mbah. Jadi gini, kalau untuk pompa solar itu biasanya gejalanya yaitu ketika di jalan berebet dan tidak harus pada RPM tinggi itu Mbah. Kalau yang untuk filter solar biasanya berebetnya ketika di RPM tinggi Mbah. Ketika di RPM tinggi berebet, kemudian kalau dipaksakan semakin berebet dan bisa mati Mbah. Kalau filter yang kotor begitu Mbah. Jadi kalau pompa solar rusak, berebetnya tidak harus di RPM tinggi. Kalau yang filter solar rusak, kotor, sudah waktunya ganti, itu berebetnya di RPM atas. Jadi supply solarnya itu yang masuk ke bos pom kurang gitu Mbah. Jadi intinya, jadi ada anginnya, jadi ada spot kosong. Jadi dari selang bos pom yang masuk itu ada anginnya, ada kekosongan, sehingga berebet tidak bisa melakukan proses pembakaran dalam mesin sehingga mogok gitu kan Mbah. Jadi cara tipsnya yang sangat gampang Mbah, tidak sulit. Ketika dengan mengalami hal mogok berebet di jalan itu Mbah, tarikan berat itu juga nggak sulit, yaitu seperti yang saya lakukan ini Mbah. Coba lihat, ada yang aneh nggak Mbah dari itu pompa solar saya ini? Ya bener, selangnya ini membentuk U. Jadi dari ini kan out dari pompa solar Mbah. Jadi ini masuk pompa solar, keluar lagi nih kok terhubung. Harusnya kan terpisah, harusnya kan dari tangki menuju ke sini, menuju ke yang bagian ini, kemudian dari sini menuju ke filter solar ini. Kemudian dari filter solar ini menuju ke bos pom gitu kan Mbah, harusnya. Tapi karena pompa solar saya rusak, yaitu gejalanya ketika saya perjalanan di Jogja itu Mbah. Saya pakai di Jogja, bayangkan di tengah jalan di Jogja jauh sana nggak tahu ada bengkel di mana. Tapi di tengah jalan mobil saya mati-mati, berebet, kemudian mati. Nah itu saya langsung curiga ke pompa solar dan filter ini Mbah. Langsung saja saya berhenti pinggir jalan, kemudian saya pindah Mbah. Langsung saya bypass ini namanya. Jadi di bypass dilewati pompa solarnya. Jadi ini kan selang menuju ke tangki kan Mbah ini. Ini selang menuju ke tangki. Yang besar ini solar isinya menuju ke innya dari filter. Ini yang aslinya menuju ke sini. Aslinya menuju ke sini. Kemudian keluar menuju ke innya filter baru ke bos pom. Ini kan mengarah ke bos pom ini. Yang selang ini ke bos pom sini. Langsung saja saya lepas yang menuju ke pompa solar. Langsung saya masukkan ke filter. Jadi pompa solarnya ini nggak dipakai Mbah. Cuma filternya aja. Dan ini kalau dipakai dalam jangka waktu lama nggak masalah. Soalnya masih ada filter untuk penyaring solarnya, penyaring kotoran solar. Selain itu kan juga ini pompa solar sebenarnya kan untuk water sedimen kan Mbak, untuk menyaring air, tapi ini juga bisa. Soalnya karena massa jenis air lebih berat dari solar, sehingga nanti ketika di filter solar meskipun ada airnya akan di bawah Mbak. Jadi nggak masalah, aman. Jadi ketika di Jogja itu setelah saya minggir, langsung saya pindah selangnya. Jadi pompa nggak saya pakai, langsung pakai filter aja, langsung saya starter dan seketika langsung beres, masalahnya beres, tarikan jadi enteng lagi, nggak berebet, nggak mogok. Padahal yang saya lakukan cuma simpel Mbah, melewati pompanya nggak dipakai, langsung selangnya menuju ke filter, menuju ke bos pom, gitu aja Mbah. Nah kalau buat sampean yang sulit membedakan ini gejalanya pompa atau filter, coba-coba aja nggak masalah Mbah. Nggak perlu pinter nemen, yang penting tahu cara tips ini sederhana ini. Jadi ketika sudah pompanya dilewati,
pakai filter aja, kok ternyata masih sama, masih berebet dan mogokan, coba pindah lagi mbah, dipindah lagi, filternya, gantian filternya yang nggak usah dipakai, langsung ke pompa solarnya aja yang dipakai. Jadi dari selang tangki ini menuju ke innya pompa solar, kemudian dari outnya pompa solar ini langsung menuju ke bos pom. Jadi selang bos pom ini langsung ditancapkan ke sini, filternya ini nggak usah dipakai, nggak masalah untuk keadaan darurat. Jadi kalau sudah sampai rumah, filternya diganti, kemudian dipasang lagi, kembalikan selangnya seperti semula lagi mbak. Gitu mbak, jadi caranya dicari-cari. Kalau pertama pompa solarnya dilepas, kemudian pakai filter aja, aman nggak? Kalau aman berarti sudah. Kalau belum aman, coba nggak usah pakai filter, pakai pompa aja, gimana aman nggak mbak? Nah, kalau tetap nggak aman, berarti kan kemungkinan dua-duanya rusak gitu kan mbak. Tapi itu jarang sekali terjadi mbak. Saya jamin jarang sekali terjadi dua-duanya rusak bebarengan. Nah, tapi kalaupun kemungkinan terbuktinya dua-duanya rusak semua, langsung saja selang yang menuju ke bos pom ini, yang besar ini, selang menuju ke bos pom ini langsung saja dihubungkan ke ini mbak, pipa yang menuju ke tangki solar ini. Jadi dari tangki solar langsung menuju ke bos pom. Dan ini dilepas, ini kan yang menuju ke pompa solar mbak hasilnya, tapi saya hubungkan ke filter, yang ini dilepas, kemudian langsung sambungkan dengan selang yang menuju ke bos pom ini. Dan ini cuma cara untuk darurat ketika di jalan ya mbak. Dan ini sebenarnya aman mbak, sampai pakai di rumah, dan ketika sudah di rumah, kembalikan lagi seperti semula, perbaiki pompa solarnya, atau nggak usah pakai pompa solar juga nggak apa-apa, sampai seperti saya ini. Saya sudah nggak pakai pompa solar ini sejak Desember mbak. Sejak Desember ini pompa solar saya nggak saya pakai. Saya cuma pakai filter dan aman, tarikan lebih enteng soalnya bebannya untuk bos pom kan lebih sedikit mbak, karena nggak melewati pompa, jadi beban yang diterima oleh bos pom lebih sedikit, jadi lebih enak, tarikan lebih enteng. Yang penting filternya ini nggak masalah mbak, yang penting filternya aja buat menyaring solar biar nggak kotor, biar ruang bakar nggak kotor, injektor nggak bumpet gitu mbak. Oke, jadi ini tips sederhana dari saya agar perjalanan Anda nyaman, mbak. Jadi ketika mengalami mogok, berebet, tarikan berat di jalan, bisa samain pakai tips ini, mbak. Ini nggak perlu kursus dulu ke bengkel, nggak perlu belajar dulu, nggak perlu manggil bengkel. Ini samain sendiri nangani bisa, mbak. Ini melepas selangnya gampang, tinggal dilepas gini, seret, kemudian ini ditarik ke bawah gitu, seret. Ini agak keset, jadi gitu, mbak. Ininya gitu, tinggal nanti ini ditarik ke bawah. Atau saya coba praktekkan. Nah ini tinggal dilepas, ini kan gampang kan mbak. Pasang lagi, kemudian naikkan. Ini dipencet, kemudian dinaikkan ke atas. Gitu mbak. Nah ini pakai tang lebih mudah kalau samain keberatan. Nah jadi ini kan klemnya dari selang, dan ini selangnya. Ini gampang mbak melepasnya, memasangnya juga gampang. Jadi itu mbak tips dari saya jika mengatasi kendaraan dari mobil diesel ini yang mogok, berebet, tarikan berat. Jadi buat sama yang memiliki mobil diesel sangat beruntung mbak, soalnya sangat mudah untuk penanganannya mbak. Kalau kalian tahu tips ini atau belajar sedikit aja dari YouTube itu tentang tutorial mobil diesel, sangat mudah, sangat beda dengan mobil bensin mbak. Itu kalau ini kan nggak pakai busi, jadi aman. Jadi tinggal ngurusi solarnya aja. Kalau nggak ada solar nggak nyala, kalau ada solar nyala, gitu aja, simple. Nggak perlu ada busi, koil, nggak masalah, itu kelistrikan aman. Nah itu tadi kan kondisi ketika mobil nggak mau nyala tapi bunyi jet. Jadi beda mbak, bedakan ketika aki yang rusak dan solar yang nggak jalan. Jadi ketika solarnya yang nggak jalan, mobilnya tetap bisa bunyi jengenget gitu mbak, tapi nggak bisa nyala. Kalau yang akinya yang rusak atau kurang listrik, tegangannya kurang, itu mobil nggak bisa bunyi jengenget mas. Biasanya cuma klik gitu aja mbak, nggak bisa bunyi jengenget soalnya nggak punya kekuatan listriknya untuk memutar dinamo starter. Jadi akinya nggak kuat, jadi nggak bisa menyalakan mesin. Tapi nggak ada bunyinya sama sekali, cuma cetek gitu aja. Nah kalau untuk solar itu biasanya tetap bunyi jengenget. Nah itu berarti solarnya yang bermasalah. Bisa sampean lakukan dua hal ini tadi, memindah jalurnya, bisa pompa solarnya yang dilewati atau filternya yang dilewati. Jadi gitu aja mbak, simple kayak gini. Saya jamin sampean semua bisa pasti kalau mengatasi ini. Jadi tenang aja kalau punya painter di jalan, nggak perlu keluar SOS, tinggal tangani sendiri langsung beres gitu mbak. Kalau soal masalah sepele kayak gini aman. Jadi mungkin gitu dulu mas tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum.